Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Terima kasih sebelumnya kepada Coach Effendi dan teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing membawakan materi pada malam hari ini. Materi yang saya akan bawakan adalah berkaitan dengan parenting, ya. Temanya kenali gaya belajar anak Anda sedini mungkin, ya. Mungkin teman-teman di sini juga udah banyak yang berkeluarga, ya, tapi ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi teman-teman yang masih mempunyai anak dalam usia sekolah, terutama SD, TK, SD. Ini sangat penting sekali, gitu ya. Nah, tema hari ini kita akan bahas tentang kenali gaya belajar anak Anda sedini mungkin. Kenapa ini penting? Ya, karena memang materi ini sangat penting. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua di rumah pasti sering ngajarin anak-anak kita, gitu ya. Nah, banyak problem yang terjadi adalah pada saat kita ngajari anak kita pelajaran-pelajaran sekolah, itu sering sekali nggak nyambung, ya. Nggak nyambung dalam arti gini, kita udah berusaha semaksimal mungkin, tetapi anak nggak bisa menerimanya, atau anak tetap aja nggak mengerti, gitu. Sehingga ini akan terjadi banyak sekali orang tua yang nggak sabaran, orang tua yang tensi darahnya langsung meningkat, gitu ya. Bahkan banyak orang tua yang mengeluarkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang mungkin nggak enak didengarnya, seperti misalnya dasar kamu, anak bodoh, anak tolol, masa begini aja nggak bisa. Dan itu sering terjadi, itu kita nggak bisa pungkiri. Nah, maka dari itu kita sebagai orang tua, ya, tadi saya katakan terutama bagi yang masih mempunyai anak-anak usia sekolah, TK sampai SD mungkin, ini sangat penting sekali. Ya, jadi kalau ada pertanyaan misalnya, mengapa sih orang tua perlu mengetahui gaya belajar anak? Ya, karena yang pertama adalah peran orang tua di rumah itu sering sekali kita bertindak sebagai pendamping. Pendamping apa? Pendamping pembelajaran anak-anak di rumah, gitu ya. Nah, karena ini kita sebagai pendamping, maka kita sangat-sangat penting untuk mengetahui gaya belajar anak-anak kita, ya. Terus kemudian yang kedua apa? Dengan pemahaman ini, ya, ini akan membuat pelajaran itu bisa jadi lebih efektif, lebih mudah dipahami, dan sehingga anak lebih mudah untuk menyerap materi. Kenapa? Karena kita tahu gaya belajar anak-anak kita, gitu ya. Mungkin pertanyaannya kan gini, kalau misalnya kita punya anak lebih dari satu, katakan ada 2, ada 3, asumsi kayak saya misalkan ada anak 3. Nah, saat kita mengajari anak-anak kita, anak yang pertama, mungkin anak pertama langsung nyangkut. Apa yang kita ajarin langsung mereka bisa nyerap, bisa mengerti. Bahkan kalau kita tes dengan memberikan soal-soal, mereka dapat menjawab dengan baik. Kenapa? Karena mereka mengerti. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga, padahal kita ngajarnya sama, gitu loh, ternyata anak-anak nggak ngerti. Nah, pertanyaannya, ini kenapa? Apakah memang benar anak kita bodoh? Ya, atau mungkin kitanya yang bodoh. Bodoh dalam arti apa? Kita nggak bisa menyampaikan pelajaran kepada anak-anak kita, gitu loh. Nah, ternyata setelah kalau kita amati, kita analisa, penyebabnya karena kita nggak tahu gaya belajar anak-anak kita. Nah, bagaimana dengan anak yang pertama? Mereka langsung mengerti. Kebetulan gaya belajar kita dengan gaya belajar anak yang pertama itu sama, sehingga klop, gitu loh. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga, gaya belajar kita dengan gaya belajar anak-anak kita itu beda. Akibatnya apa? Kita mengajari anak-anak kita sesuai dengan gaya belajar kita, ya. Nah, dengan anak yang satu ngeklop, sedangkan anak yang kedua, ketiga enggak ngeklop. Kenapa? Karena beda gaya belajarnya. Itulah pentingnya bagi kita sebagai orang tua untuk memahami gaya belajar anak, gitu ya. Nah, kemudian mungkin teman-teman yang tadi saya katakan, ya, ada teman-teman atau para pendengar sering sekali frustasi, merasa kita udah memberikan yang terbaik, penjelasan yang terbaik, ya, sedetil mungkin, sejelas mungkin, ternyata anak tetap nggak ngerti, kan? Tadi saya katakan karena disebabkan karena gaya belajar, sehingga kita frustasi mengatakan mungkin anak kita bodoh, anak kita tolol, gitu. Pada dasarnya setiap anak itu
cerdas, apalagi kalau di dalam konsep multiple intelligence, bahwa setiap anak itu cerdas, setiap individu itu cerdas gitu ya. Cuma masalahnya cerdasnya di bidang apa kan gitu. Makanya ada kata mungkin ada semacam kayak kata-kata mengatakan bahwa setiap anak itu pada dasar cerdas, mereka dilahirkan dengan kehebatan mereka masing-masing gitu ya. Mereka dilahirkan dengan potensi yang masing-masing punya potensi. Nah, kita sebagai orang tua ini harusnya juga harus tahu nih potensi anak kita di mana, sehingga kita bisa mengembangkan potensi anak-anak kita sebaik mungkin gitu ya. Nah, kemudian teman-teman mungkin ingat gak waktu kita sekolah gitu ya. Kita sekolah ini ada satu hal yang cukup aneh ya. Mungkin menurut saya sih agak aneh gitu ya waktu awal-awalnya. Waktu dulu gitu. Tapi sekarang saya merasa enggak, itu biasa-biasa aja gitu ya. Nah, kita masuk di kelas yang sama. Kita sekolah nih asumsi ya. Katakan anak kita kuliah dari SD terus naik ke SMP gitu ya, ke kelas 7. Nah, kebayang nggak? Kita masuk di dalam satu kelas, mata pelajaran sama, gurunya sama, kelasnya sama, ya. Terus kemudian pengetahuan tentang SMP pun kita sama-sama kan nggak mengerti, bukan nggak mengerti, belum pernah dapat pelajaran tentang SMP gitu ya. Terus kita sekolah di tempat yang sama dengan guru yang sama, di kelas yang sama, pelajaran yang sama. Nah, 3 bulan kemudian ada evaluasi nih, yang namanya ujian mid semester, ya. Ada ujian tengah semester. Dan yang menariknya apa? Atau yang anehnya apa? Ternyata kok nilainya beda-beda. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang jelek. Kan gitu. Padahal kita sama-sama belum pernah dapat pelajaran itu. Kita sama-sama di kelas yang sama, guru yang sama, ya kan? Nah, teknik ngajar gurunya juga sama gitu. Tetapi kenapa setelah 3 bulan ada evaluasi nilainya berbeda-beda? Apa ini penyebabnya? Kan berarti ada sesuatu yang aneh gitu loh. Tapi pada dasarnya di dalam psikologi pendidikan itu dikatakan apa, bahwa sebenarnya ini nggak ada yang namanya siswa pintar, siswa bodoh gitu ya. Padahal dikatakan bahwa siswa pintar atau siswa bodoh itu sebenarnya otaknya sama katanya. Nah, cuma kita lihat aja nanti ya, Bapak Ibu percaya atau tidak. Otaknya sama katanya. Kita dikasih potensi yang kemampuan kapasitas otak manusia itu sama katanya gitu. Tetapi kenapa bisa nilainya beda? Gitu ya. Nah, ternyata yang membuat nilainya beda itu karena apa? Strateginya berbeda. Strategi belajarnya berbeda. Cara belajarnya berbeda. Akibatnya apa? Beda siswa, beda strategi atau beda cara belajar, maka hasilnya juga berbeda. Itu yang menyebabkan nilai bisa berbeda. Ya, makanya di dalam gaya belajar ini apa itu namanya orang tua sangat penting mengetahuinya. Terus sekarang pertanyaannya kan, apa sih yang namanya gaya belajar itu? Jadi gaya belajar itu cara sederhananya ya, maksudnya cara yang gampang dipahamin lah. Itu adalah satu cara di mana seseorang ya dengan cara tertentu atau dengan teknik tertentu itu mereka mudah mengerti apa yang dia terima, informasi apa atau pelajaran apa yang dia terima. Dia mudah mengerti, bahkan dia mudah menyimpannya gitu ya. Dia simpan dan mudah untuk merecall kembali informasi tersebut. Ya, jadi dengan teknik tertentu memudahkan seseorang di dalam proses belajar, sehingga mereka mudah mengerti, mudah menyimpan, bahkan mudah mengerjakan atau menjawab soal-soal yang telah diberikan gitu. Itulah gaya belajar. Nah, dengan mengetahui gaya belajar ya, orang tua atau mungkin guru ini akan dapat membantu mereka sendiri untuk mengajari anak-anaknya sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Nah, disinilah peran orang tua atau peran guru yang ya perlu dalam arti rajin-rajin membaca buku gitu ya, untuk mengetahui gaya belajarnya apa aja sih. Karena apa kan, apalagi kalau misalnya kita punya, tadi saya katakan punya anak lebih dari satu, biasanya mereka akan punya gaya belajar yang berbeda. Nah, kalau kita tahu gaya belajar anak kita yang pertama apa, yang kedua apa, ketiga apa, maka pada saat kita mengajari anak-anak kita itu akan berbeda treatmentnya berbeda, ya. Sehingga apa?
mereka nanti akan mudah mengerti pelajaran tersebut. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti akan meningkatkan prestasi anak-anak. Ini akan meningkatkan apa? Rasa percaya diri anak-anak kita juga. Itulah manfaatnya kita mengetahui gaya belajar. Nah, kemudian gaya belajar itu ada berapa metode sih? Ada berapa gaya? Itu ada 3 ya. Mungkin ada gaya belajar visual, auditory, kemudian kinestetik. Jelas Bapak Ibu ya. Nah, ketiga gaya ini kan punya cara yang berbeda-beda gitu loh. Nah, orang tuanya harus memahami ini. Ya. Kalau orang tua nggak memahami ini, tadi saya katakan, maka biasanya proses pembelajaran nggak dapat berjalan dengan baik. Efeknya orang tua akan marah-marah, kesel, gitu kan? Bahkan bisa mukul gitu loh. Dan itu banyak terjadi kasusnya. Padahal kalau kita pikir-pikir, ya orang tua yang semacam itu mungkin mengklaim bahwa anak ini bodoh. Padahal kenyataannya kemungkinan yang bodoh orang tuanya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa ngajarin anaknya dengan cara yang baik, cara yang benar sesuai dengan gaya belajar mereka. Gitu. Pernah nggak Bapak Ibu, teman-teman waktu kuliah atau waktu sekolah, kita belajar di kelas dengan guru yang berbeda-beda, pelajaran A gurunya A misalnya gitu, pelajaran B gurunya si B gitu kan. Nah, yang menariknya sering sekali kita ngomong gini, gua nggak ngerti tuh apa yang itu guru ngomong, apa yang dosen itu pelajari, informasikan ke kita, ajarin ke kita, gua nggak ngerti tuh gitu. Kita sering sekali begitu kan. Nah, yang lucunya apa? Tapi teman kita ngerti. Atau mungkin kita sendiri apa? Dengan guru-guru tertentu kita nggak ngerti, tapi dengan guru tertentu justru kita ngerti. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Nah, ternyata kalau kita mengerti apa yang diajar oleh guru tersebut, ternyata itu gaya belajar kita sebagai siswa dengan gaya belajarnya si guru itu klop. Sehingga Pak Guru itu ngajarin biasanya sesuai dengan gaya dia kan gitu kan. Kalau dia nggak tahu gaya belajar loh, ya. Tapi kalau gurunya tahu gaya belajar ada 3 jenis. Tadi saya katakan ada 3 cara gitu kan. Maka waktu di kelas itu kan, di kelas kan guru siswanya kan beda-beda. Yang gaya belajarnya juga pasti berbeda-beda. Biasanya dia akan merangkum atau memberikan pengajaran satu materi dengan ketiga gaya tersebut. Itu sehingga anak-anaknya oke, mereka mudah mengerti. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum saya bahas ke gaya belajar, ini juga teman-teman mungkin perlu ketahui ya. Ini akan berdampak kepada proses belajar. Ke dalam proses belajar ya, termasuk juga pengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak terkait dengan pola asuh ya. Ini menurut saya ini cukup bagus atau cukup penting. Ada 5 penyakit orang tua yang bisa menghambat proses belajar anak, bisa menghambat tumbuh kembang anak dan pola asuh. Ada 5 penyakit. Yang pertama itu adalah orang tua yang menderita asma. Ya, asma. Penyakit orang tua yang pertama adalah asma. Yang kedua TBC. Dan yang ketiga itu adalah batuk. Yang keempat kudis. Dan yang kelima adalah tipes atau tipus ya. Jadi saya ulang nih. Ada 5 penyakit orang tua yang dapat menghambat proses belajar mengajar atau menghambat tumbuh kembang anak dan pola asuh. 5-nya adalah asma, batuk, TBC, kudis, dan tipus atau tipes. Bingung kan? Apa hubungannya dengan proses belajar mengajar ya, atau dengan tumbuh kembang anak? Ini sangat terkait. Yang pertama adalah orang tua yang penyakitan asma. Bapak Ibu tahu apa itu penyakit asma? Adalah orang tua yang mempunyai kebiasaan asal marah. Jadi asma itu adalah asal marah. Orang tua ini sering-sering marah terus. Tiap hari marah-marah terus. Bahkan kalau nggak marah mungkin nggak enak. Dia kalau nggak marah mungkin stres kali gitu ya. Ada aja yang dimarahin. Ada aja yang entah anak yang satu, anak yang kedua, atau mungkin suami atau istrinya selalu dimarah-marahin. Itu biasanya ini akan menghambat proses pembelajaran
akan menghambat tumbuh kembang anak. Ya, jadi orang tua yang punya penyakit asma. Yang kedua adalah orang tua yang punya penyakit batuk. Bicara asal nyeletuk. Jadi orang tua yang punya penyakitan batuk ini sama hampir mirip-mirip kayak tadi. Komentar terus, semua aja dikomentarin. Main nyeletuk-nyeletuk aja. Mungkin termasuk orang tua yang kepo juga kali gitu ya. Nah, ini juga akan sangat mengganggu. Yang namanya batuk, bicara asal nyeletuk. Dan yang ketiga, penyakit orang tua yang ketiga itu adalah TBC, Bapak Ibu. Apa itu TBC? Ada orang tua yang TBC, terlalu bawel dan cerewet. Nah, ini juga bisa menghambat proses pembelajaran. Jadi anak mungkin takut semuanya. Ada lagi yang keempat, kudis, kurang disiplin. Nah, orang tua yang kudis atau kurang disiplin ini sering sekali yang menariknya dia menuntut anaknya untuk disiplin, tetapi dia sendiri nggak disiplin. Ya, padahal teman-teman ingat ya bahwa anak adalah pengamat yang baik, peniru yang ulung. Jadi gimana anaknya mau disiplin kalau orang tuanya juga nggak disiplin? Nah, penyakit yang terakhir adalah tipes, yang kelima. Apa itu tipes? Tidak peduli urusan sekolah. Biasanya orang tua model kayak begini, peralatan sekolah, urusan sekolah itu adalah tugasnya babysitter atau mungkin si mbak atau pembantunya atau ART-nya. Orang tuanya nyantai-nyantai aja. Orang tuanya terima beres saja. Dia nggak peduli. Bahkan kalau misalnya ada PR, pembantunya yang ngawasin, pembantunya yang periksa udah dikerjain atau belum, walaupun mungkin pembantunya nggak ngerti jawabannya. Babysitternya lah, semua peralatan sekolah, perlengkapan sekolah diurus oleh orang lain. Ini adalah orang tua yang menderita tipes, tidak peduli urusan sekolah. Nah, kelima penyakit ini sangat berbahaya bagi dalam proses belajar mengajar, dalam proses tumbuh kembang anak-anak kita. Kemudian seperti tadi saya katakan bahwa gaya belajar itu ada 3 ya. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Jadi ada yang dibilang kalau visual itu melihat, see it. Kalau audio, say it. Dengar, kemudian katakan ya. Ya, kinestetik ke do it, lebih melakukan. Nah, ketiga gaya belajar ini perlu diketahui oleh orang tua atau guru. Kita bahas satu-satu sekarang. Nah, ciri-ciri gaya belajar visual ini biasanya anak yang mempunyai gaya belajar visual itu biasanya kecenderungannya itu dia suka membaca. Ya, jadi anak ini rajin membaca daripada dibacakan. Ya, gitu ya. Beda kalau audio mungkin lebih senang dibacakan, kalau dia lebih suka membaca. Nah, kemudian sering sekali anak model seperti itu akan mudah mengingat apa yang dia lihat karena visual. Jadi dia melihat gitu. Kemudian lebih suka juga menyampaikan pesan itu tertulis. Ya, tertulis. Jadi kalau orang ya kita lihat ya tuh, kalau misalnya kita nih model kita udah dewasa ini, udah jadi papa-papa, mama-mama gitu kan. Kalau waktu pacaran dulu kita lihat aja, kalau yang suka main surat-suratan tuh senang surat-suratan itu biasanya orang-orang visual gitu ya. Yang suka chat-chat gitu kalau sekarang. Itu orang-orang yang dominan visual. Kemudian mereka lebih menyukai materi pembelajaran itu yang berwarna, colorful. Kalau warnanya cuma hitam putih, itu mereka cepat bete, cepat bosen. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian biasanya orang-orang seperti ini adalah orangnya teliti dan detail. Ya, juga sangat cepat mengenai bentuk dan warna. Jadi kemudian, nah yang menariknya lagi biasanya kalau orang kayak belajar visual, biasanya dia mempelajari materi dengan membuat catatan, dia rangkum, dia bikin ringkasan, atau mungkin dia bentuk gambar kayak mind mapping gitu ya. Itu adalah ciri-ciri gaya belajar visual. Jadi saya ulang ya, kurang lebih biasanya secara garis besar adalah gaya belajar visual dia lebih menggunakan penglihatan ya. Jadi
lebih mudah mengingat informasi itu apa yang dia lihat. Ya, kemudian juga biasanya kalau dia menyampaikan pesan itu lebih suka tertulis. Kemudian juga kalau di dalam belajar gitu ya, meringkas, mewarnai, di stabilo misalkan gitu, digaris bawahin, kemudian dia gambar dalam bentuk mind mapping gitu. Nah, yang menariknya lagi tadi saya katakan berwarna, yang berwarna. Kalau materi bukunya hitam putih sama berwarna, dia lebih suka yang berwarna karena menurut dia kalau hitam putih hanya itu ngebetein, ngebosenin ya teman-teman gitu ya. Nah, sekarang gimana sih strategi belajarnya nih kalau kita mau ya, untuk anak-anak kita yang visual? Nah, biasanya kita lebih sering ajarin mereka dengan gunakan gambar ya. Mind mapping itu penting buat dia. Terus kemudian simbol-simbol gitu ya. Nah, ini penting. Gunakan pensil warna. Apalagi kalau kita waktu bikin mind map itu kan pakai pensil warna-warna, itu mereka lebih sangat menyukainya. Pensil berwarna. Kemudian biasanya dalam bentuk gambar. Kalau memang dia apalagi sekarang kan udah zamannya teknologi informasi dengan komputer gitu kan, mereka bisa menggambar via komputer dan lain sebagainya. Itu akan membuat konsep gitu ya, membuat ide dalam bentuk gambar di komputer, itu mereka akan lebih mudah untuk mengingatnya. Nah, yang penting lagi apa Pak teman-teman? Saat anak kita di kelas, usahakan kalau dia visual, usahakan duduknya di depan. Usahakan duduk di depan. Itu kenapa? Karena anak-anak yang visual itu nggak suka dengan duduk di belakang nih. Bukan nggak suka, dia akan terganggu kalau di dalam proses pembelajaran. Whiteboardnya di depan, dia duduk di belakang, sering sekali kehalangan kepala temen, rambut temen, gitu. Itu buat dia nggak nyaman. Tapi kalau dia di depan, gitu ya, dia akan sangat suka gitu, karena informasi yang dia peroleh, pelajaran yang diperoleh itu dia akan gampang dapatnya dengan mudah, dia akan mudah mengingat gitu. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri orang yang anak yang punya gaya belajar visual gitu. Kemudian kalau yang gaya belajar auditori seperti tadi saya katakan, itu lebih melalui pendengaran gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak selalu katanya kalau orang auditor itu belajar sambil dengar musik, itu nggak selalu gitu ya. Tapi memang ada yang seperti itu, ada yang nyaman seperti itu. Nah, jadi yang lebih menonjol kalau anak-anak punya gaya belajar auditori itu biasanya mereka lebih menyukai belajar dengan mendengar, mengingat ya, mengingat apa yang dia diskusikan. Jadi melalui diskusi, tanya jawab gitu ya, ditanyain, itu senang ya. Salah satu anak saya yang gaya belajar auditori itu pada saat kalau saya antar dia sekolah gitu ya, terus kebetulan mau ujian atau ulangan, biasanya sambil di mobil saya suka tanya-tanya gitu. Saya suka tanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan ini, apa yang dimaksud ini. Nah, mereka senang tuh jawab, mereka senang menjawab ya. Tetapi kalau anak saya yang visual, dia bilang, apaan sih Dedi, udah belajar di rumah, sekarang ditanya-tanya lagi, aku bosen lah katanya gitu. Nah, kalau anak yang auditori ini, salah satu anak saya yang auditori itu dia senang. Pokoknya apapun yang dia udah pelajari terus kita review lagi, kita tanya jawab, itu dia senang gitu. Nah, kemudian jadi itulah, dia lebih senang mendengar, kemudian dia diskusi atau debat, itu dia senang. Kemudian ditanya-tanyain pertanyaan, dia senang. Itu adalah gaya belajar orang-orang yang auditori. Jadi mudah mengingat buat dia. Mudah mengingat kata-kata ya, bisa juga mudah mengingat informasi melalui cerita, melalui lagu gitu ya. Itu akan memudahkan dia untuk mengerti. Ya. Nah, tetapi ada lagi nih, anak yang kayak gini kalau ada keributan mereka nggak suka. Ya, berisik ibaratnya tuh dia terganggu dengan keributan gitu ya. Kalau di luar ada ribut-ribut, dia terganggu, anak-anak seperti ini. Nah, kemudian biasanya juga anak-anak seperti ini ya adalah anak yang kalau ngebaca sambil belajar sambil ngebaca, dengan suara keras lagi, malah suaranya kencang gitu. Bahkan kalau anak seperti ini
kadang-kadang yang menariknya gini, anak saya kalau lagi ujian nih, terus dia lagi belajar, dia bete nih, bosen dia bilang. Tapi dia bilang apa? Coba Dedi bacain dong. Saya yang suruh baca, padahal dia ujian, saya suruh baca. Dan yang menariknya, waktu saya bacain, dia main-main tuh. Nah yang lucunya, bukan yang anehnya, yang hebatnya gitu. Kadang-kadang kan kita kesel gitu kan, tapi begitu kita tanya apa yang dimaksudkan, dia tahu. Kita yang ngebaca, dia yang main-main gitu, sambil main-main gitu. Seolah-olah kelihatannya menurut kita dia nggak dengar, ternyata dia tahu, dia menyimak gitu loh. Nah biasanya orang yang gaya belajar auditori juga kelemahannya apa? Males nulis. Coba ayo, ingat gak? Bapak Ibu, teman-teman, waktu kuliah siapa yang males nyatet? Maunya ngedengerin aja. Nah kebetulan saya termasuk orang yang tipe auditori gitu. Ya kadang-kadang kalau nyatet paling males tuh. Duduk kuliah, yang enak sih waktu kuliah ya. Kuliah datang duduk dengerin dosen aja. Serius, dengerin dosen, catatan gak ada. Nanti pas baru mau ujian baru pinjam catatan temen, fotokopi gitu kan. Nah jadi terus biasanya tadi saya katakan, biasanya kalau untuk menulis dia males. Tapi hebat kalau dia disuruh cerita, coba ceritain dong ini, dia tahu gitu ya. Nah itu adalah ciri-ciri atau gaya belajar anak auditori ya. Tadi saya review ulang ya. Biasanya dia lebih suka belajar dengan melalui pendengaran, mendengar gitu ya. Terus kemudian diskusi, tanya jawab. Kemudian dia juga pandai bercerita, malas dalam menulis gitu kan. Kemudian dia belajar kalau dari lagu, itu akan justru buat dia lebih gampang mengingat gitu. Nah kemudian bagaimana nih strategi belajarnya untuk orang auditori? Biasanya perbanyaklah diskusi, perbanyaklah tanya jawab gitu kalau kita punya anak-anak seperti itu. Kemudian bacakan cerita, bacakan bukunya, bacakan dongeng gitu ya. Apalagi kalau mau tidur, kalau anak masih kecil. Buat orang anak yang auditori ini sangat senang dan dia akan mudah mengingat gitu loh. Nah kemudian anak auditori ini juga biasanya kalau menghafal lagu, lirik lagu itu cepet banget ya, cepet banget mengertinya, mengingatnya dan menghafalnya gitu. Apalagi kalau misalnya pembelajaran itu melalui lagu itu oke. Nah jadi nanti saya kasih contoh ya, salah satu contoh. Seorang guru, kebetulan guru itu adalah teman saya ya, dia teman saya. Terus kemudian juga anak saya sekolah di tempat dia mengajar gitu. Nah ini menarik, nanti saya cerita tentang dia, bagaimana dia menggabungkan ketiga gaya belajar ini di kelas gitu. Nah kemudian yang kinestetik nih, yang anak-anak kinestetik ini lebih belajar melalui alat. Sederhananya gitu, dia lebih menyukai apa, dia ada alatnya, dia bisa pegang, dia bisa sentuh gitu kan, dia bisa lakukan sesuatu dengan alat tersebut. Ini akan mudah mereka mengerti gitu. Misalnya menyukai objek yang memiliki tekstur, ukuran menarik dan senang bermain dengan alat itu, jadi ada alatnya. Kemudian merasa perlu, jadi lebih cenderung perlu merasakan atau menyentuh objek tersebut. Jadi kalau anak-anak kinestetik nih senang bermain peran katanya, atau menirukan kisah atau gerakan tubuh. Nah belajar sambil bermain mereka sangat senang ya anak-anak ini. Jadi intinya anak-anak kinestetik nggak bisa diem ya, nggak bisa duduk manis gitu loh. Duduk manis sebentar terus kabur, ada aja alasannya, mau ke toilet lah, mau ke apalah, minum dulu lah. Nah ciri-cirinya selanjutnya adalah biasanya antusias dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fisik dan menyukai olahraga. Ini anak-anak kinestetik, jadi lebih ke olah tubuh, ke gerak ya. Nah kemudian bagaimana nih strategi belajar untuk anak-anak yang gaya belajar kinestetik? Biasanya mengajak berpartisipasi dengan meminta menirukan gerakan. Jadi kalau dia berkaitan dengan gerak, dia suka, gunakan alat-alat belajar ya. Misalnya apa?
meteran, timbangan, dan lain sebagainya.